Halo semuanya, di dalam video kali ini kita akan belajar membuat sistem autentikasi user. Contoh penerapan session yang paling banyak dijumpai adalah pada saat membuat sistem autentikasi user. Pada bagian ini kita akan membahas tentang cara pembuatan sistem autentikasi user di dalam Node.js menggunakan modul Node Session. Pertama, kita akan menyiapkan tabel di dalam database. Sistem autentikasi user membutuhkan tabel di dalam database untuk menyimpan daftar penggunaan yang dapat melakukan proses login. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan MariaDB. Database yang akan digunakan adalah database DB Academic, yaitu database yang sebelumnya telah kita buat pada saat membahas tentang akses database antara Node.js dan MariaDB. Perintah SQL yang diperlukan untuk membuat tabel user di dalam database DB Academic adalah sebagai berikut ini. Yang pertama-tama, kita membuka dulu MySQL client. Di sini kita tuliskan passwordnya. Kemudian kita lihat database. Di sini kita akan menggunakan database Academic. Use DB Academic. Oke, setelah kita masuk ke dalam database Academic, sekarang kita tuliskan scriptnya sebagai berikut. Baiklah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk keperluan dalam pengujian sistem autentikasi user, kita dapat memasukkan satu baris ke dalam tabel yang telah kita kerjakan sebelumnya, menggunakan perintah SQL sebagai berikut. Baiklah, setelah ini coba kita lihat isinya dengan mengetikkan sebagai berikut. Select bintang from user, titik koma, enter. Baik, maka hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat form untuk proses login. Jadi kali ini untuk kasus tentang login, kita akan membuat sebuah project baru yang mana project tersebut kita akan simpan di dalam folder web. Di dalam folder web, folder utama kita, di sini kita akan membuat suatu folder baru dan kita kasih nama login. Kemudian di dalam folder login kita akan membuat suatu folder lagi untuk menampung template-nya. Di sini kita simpan dengan nama template. Folder template. Nah, kemudian di dalam folder template kita akan membuat dua file. Klik di folder template sini sampai tanda panahnya mengarah ke bawah. Kemudian kita klik new file. Kita buat dua file, yaitu file yang pertama kita kasih nama login form.pok. Login form.pok. Kemudian kita membuat file yang kedua, kita kasih nama main.pok. Baiklah, setelah kita membuat dua file, sekarang kita klik di folder login. Kita membuat file di folder login. Di sini kita kasih nama server.js. Login ini merupakan project yang terpisah. Jadi kita membuat folder baru lagi dengan nama folder login. Tetapi kalau kita ingin mengembangkan sebuah web dalam satu project saja, berarti semuanya itu digabung dalam satu folder utama. Kita mulai dari membuat template, yaitu template di login form.pok. Di sini kita tuliskan scriptnya.
Baiklah, setelah ini kita save. Kemudian kita akan membuat halaman utama, yaitu berada di posisi main pop. Halaman utama yang dimaksud di sini adalah halaman yang akan dituju ketika user berhasil masuk atau login ke sistem. Halaman ini tidak boleh diakses secara langsung dengan menggunakan URL-nya. Ketika user mencoba mengakses halaman ini secara langsung, aplikasi harus mengarahkan ke halaman form login. Perhatikan skrip berikut ini. Baiklah, kita save. Selanjutnya, kita akan menangani proses login setelah template disimpan. Langkah selanjutnya adalah membuat aplikasi Node.js yang dapat menangani proses login. Kode yang diperlukan dapat ditulis sebagai berikut. Kita masuk ke file server.js. Baiklah, setelah ini kita save. Oh, tapi di sini masih ada
satu kesalahan, coba kita cek dulu. Problem di line nomor 71. Di sini return, di sini if-nya double F. Kita hapus satu, kita save. Baiklah, sekarang di sini saya akan jelaskan skripnya. Nah, di sini pada bagian penting ini untuk kita koneksi ke database. Kemudian untuk script yang ini untuk kita koneksi ke session. Kemudian script berikut ini untuk membuat servernya. Kemudian di sini kita mengidentifikasi rute. Untuk rute utama adalah slash. Ketika rute utama dijalankan, maka dia akan menampilkan halaman login. Seperti pada contoh ini. Pada script yang ini adalah halaman login yang mana diambil dari template poke. Nah, jadi ketika kita mengklik login dengan metodenya post, maka dia akan menjalankan perintah di bawahnya, yaitu mengambil nilai yang diinput dari form login, kemudian akan melakukan seleksi data di dalam tabel. Kemudian akan melakukan seleksi data di dalam tabel. Nah, sekarang untuk script berikut ini untuk melakukan koneksi. Kemudian dia akan melakukan seleksi, mengecek data yang ada dalam tabel user berdasarkan user ID dan password yang telah diinput. Nah, kemudian jika proses seleksi ini menghasilkan nilai 1 atau lebih besar dari 0, maka loginnya akan berhasil dan dia akan menuju ke halaman utama. Dan jika tidak, maka dia akan menuju ke halaman bahwa user ID atau password Anda salah. Nah, kemudian sekarang jika dia menuju ke halaman utama di sini, maka akan melakukan pengecekan sesinya sedang aktif atau tidak. Jika sesinya sedang aktif atau loginnya sudah berhasil atau telah dilakukan login, maka dia akan menjalankan perintah yaitu menampilkan halaman utama, yaitu di sini main poke. Nah, kemudian jika sudah logout atau sesinya telah berakhir, maka dia akan kembali ke halaman login untuk meminta agar user melakukan login kembali ketika melakukan logout. Maka di sini ada script untuk menghapus isi variabelnya. Kemudian ketika proses hapus isi variabel session telah berhasil, maka dia akan direct ke halaman utama. Kemudian jika rutenya salah, maka halaman tidak ditemukan. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba untuk mengisi dulu sebuah data baru pada tabel user. Di sini kita buka dulu MySQL client. Nah, di sini saya sudah berada dalam database DB Academic. Kemudian sekarang kita tuliskan select bintang from user. Nah, ini adalah datanya. Dan sekarang saya akan mencoba menambahkan data baru. Insert into user value dalam kurung yang pertama user adminnya, misalnya pakai nama saya Jeffrey, kemudian user nama, kemudian passwordnya misalnya seperti ini. Saya menggunakan nama saya, kemudian tutup kurung titik koma, query oke. Nah, sekarang kita coba untuk melakukan testing. Kita buka dulu terminalnya, tuliskan cd login, kita jalankan node spasi server.cs. Baiklah, sekarang kita masuk ke web browser.
Kita reload. Baiklah, maka tampilan awalnya seperti ini. Sekarang misalnya kita ingin memasukkan user ID. User ID saya tadi Jeffrey. Dan di sini password saya Jeffrey. Misalnya saya ingin memasukkan password yang salah. Kemudian kita login. Baiklah, di sini masih ada error. Coba kita kembali. Di sini di parameter. Coba kita cek. Parameter. Di sini kita lupa menambahkan tanda tambah. Coba kita jalankan ulang. Kita cek kembali. Ya, maka di sini user ID atau password Anda salah jika kita memasukkan password yang salah seperti tadi. Sekarang kita masukkan yang benar. Login. Maka kita akan masuk ke halaman seperti ini. Halaman utama, selamat datang Jeffrey. Nah, baiklah, sekarang kita coba untuk mengcopy URL ini. Kita copy, kemudian sekarang kita klik logout. Nah, otomatis kita sudah keluar. Sekarang kita coba masuk kembali, tetapi langsung masuk ke dalam halaman yang tadi, halaman utama tadi, /main. Coba kita enter. Nah, dia tidak akan masuk. Dia akan kembali ke halaman form login untuk kita mengisikan passwordnya. Jadi di sini kita diminta untuk mengisi atau login lagi terlebih dahulu. Baiklah, seperti itu.